Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alifta Lutfi Az-Zahra SE MPD selaku dosen teori ekonomi makro. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya sendiri Ahmad Farhad Fanani dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Diva Yunawatifa. Perkenalkan, nama saya Ana Ainur Rohmah. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut juga dengan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah suatu daftar yang memerinci secara sistematis tentang sumber-sumber penerimaan dan belanja negara yang berlaku pada satu periode. Struktur APBN terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Yang kedua ada penerimaan perpajakan. Penerima perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas 1. Pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non-migas. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang keempat bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PBHTB. Yang kelima cukai. Yang ke-6 pajak perdagangan internasional. Yang ke-8 bea masuk. Yang ke-9 pajak atau pungutan ekspor. Yang ketiga penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba badan usaha milik negara atau BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan bukan pajak yang berasal dari penerimaan sumber daya alam antara lain yaitu ada minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, dan perikanan. Yang kedua ada bagian laba BUMN. Yang ketiga ada penerimaan bukan pajak lainnya. Dan yang terakhir hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta, dan pemerintah luar negeri. Selanjutnya ada indikator APBN. Indikator APBN adalah variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan negara dan mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara. Indikator utama dari APBN itu ada 10. Yang pertama pendapatan negara atau PN, yang kedua belanja negara atau PN, yang ketiga defisit anggaran, yang keempat hutang pemerintah, yang kelima pajak dan non-pajak revenue ratio, yang keenam investasi publik, yang ketujuh pertumbuhan ekonomi, yang kedelapan inflasi, yang kesembilan cadangan devisa, dan yang ke-10 itu efisiensi belanja. Selanjutnya ada respon kebijakan fiskal pemerintah. Dalam penelitian ini, untuk mengestimasi modelnya itu menggunakan model GMM. Dan data yang digunakan terdiri dari data 434 kabupaten atau kota di Indonesia dalam periode 2005 sampai 2016. Dan dari hasil estimasi ditemukan bahwa respon kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran, pendapatan, dan dana perimbangan pemerintah daerah terdapat siklus bisnis cenderung bersifat prokiklikal. Pola prokiklikal dari sisi pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah dipengaruhi oleh komponen utama pendukung pendapatan pemerintah kabupaten atau kota yang masih didominasi oleh dana perimbangan yang diperoleh. Beberapa aspek keterkaitan utama kebijakan fiskal pemerintah. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal mengatur cara pemerintah memperoleh pendapatan, pajak, dan cara pengeluarannya untuk program-program dan proyek-proyek tertentu. Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat defisit atau surplus anggaran. Yang kedua, ada dampak pada konsumsi dan investasi.
Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat melalui perubahan pajak dan program bantuan. Yang ketiga, ada pajak dan distribusi pendapatan. Struktur pajak pemerintah dapat berdampak pada distribusi pendapatan di masyarakat. Pajak progresif dapat kebijakan kesejahteraan yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, pengaruh terhadap produksi dan lapangan kerja. Kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merangsang produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, ada inflasi dan stabilitas harga. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan berpotensi menyebabkan inflasi jika kapasitas produksi sudah mendekati batasnya. Yang keenam, keseimbangan eksternal. Kebijakan fiskal juga dapat mempengaruhi neraca perdagangan dan keseimbangan eksternal suatu negara, terutama jika kebijakan tersebut memiliki dampak pada tingkat pertukaran mata uang. Yang ketujuh, keterkaitan dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter seringkali saling terkait. Koordinasi antara kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan dan kebijakan moneter yang berkaitan dengan suku bunga dan pasokan uang penting untuk menciptakan tujuan ekonomi yang seimbang. Yang kedelapan, ada kedaulatan dan pembiayaan. Kebijakan fiskal dapat memainkan peran dunia dalam menjaga kedaulatan ekonomi suatu negara, terutama dalam konteks pengolahan utang dan pembiayaan program-program pemerintah. Yang kesembilan, dampak sosial dan lingkungan. Kebijakan fiskal juga dapat memiliki dampak sosial dan lingkungan, terutama jika mencakup insentif atau pajak terkait dengan isu-isu seperti energi bersih atau keberlanjutan. Yang ke-10, ada respon masyarakat dan pasar keuangan. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan fiskal dan respon pasar keuangan terhadap perubahan dalam kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk selanjutnya, ada keterkaitan utama antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, ada tujuan stabilitas makroekonomi. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki tujuan bersama untuk mencapai stabilitas makroekonomi yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran yang wajar. Yang kedua, ada pengelolaan agregat demand. Kebijakan fiskal mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi jumlah permintaan agregat dalam ekonomi. Yang ketiga, ada koordinasi kebijakan. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah penting untuk mencegah konflik atau efek samping yang tidak diinginkan. Yang keempat, yaitu ada efek crowding out. Jika pemerintah mendanai defisit anggaran dengan meminjam dari pasar keuangan, itu dapat bersaing dengan pinjaman yang tersedia untuk sektor swasta. Hal ini dikenal sebagai efek crowding out. Yang kelima, ada kontrol inflasi. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi melalui pengaturan suku bunga, peningkatan suku bunga, dan menurunkan pengeluaran konsumen dan investasi. Yang keenam, ada dukungan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak. Yang ketujuh, ada efek wealth and konsumsi. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai aset seperti properti dan saham, yang dapat mempengaruhi kekayaan individu. Ini dapat memiliki dampak pada tingkat konsumsi. Yang kedelapan, ada pertimbangan eksternal. Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi tingkat pertukaran mata uang dan keseimbangan eksternal suatu negara. Untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan. Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, di mana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental, kemiskinan, dan pengangguran. Apa itu kebijakan fiskal?
Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus bertumbuh. Bisa dikatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN. Kebijakan fiskal Indonesia dari masa ke masa, jika ditelusuri dalam lembaran sejarah perekonomian Indonesia, terutama pada masa Orde Lama, pembangunan ekonomi Indonesia relatif statis. Berbagai ketidakstabilan politik dan kendala keterbatasan sumber daya manusia telah menyebabkan selama waktu 20 tahun setelah kemerdekaan itu tak banyak sumber daya yang tergarap. Selanjutnya ada kebijakan fiskal Indonesia mengentaskan kemiskinan. Perlu kita ketahui bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan lebarnya kesenjangan merupakan indikator kegagalan suatu negara dalam proses pembangunan. Karena pembangunan yang dilaksanakan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada beberapa program-program pemerintah yang disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Programnya ada 5. Yang pertama, program bantuan pembangunan daerah. Yang kedua itu program Inpres pembangunan desa. Yang ketiga, program Inpres pembangunan daerah tingkat 2. Yang keempat, program Inpres pembangunan daerah tingkat 1. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu program Inpres kesehatan. Selanjutnya ada upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Upaya pemerintah itu ada 4 upayanya. Yang pertama yaitu menaikkan anggaran untuk program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Itu dilaksanakan dengan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya. Yang kedua, upaya mendorong APBD provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Upaya yang ketiga itu tetap mempertahankan program lama seperti Raskin, BOS, asuransi miskin, dan sebagainya. Yang keempat, upayanya itu yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, khususnya harga beras. Adapun langkah konkret pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Yang pertama, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan ekspansi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati. Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan desa mandiri energi. Selanjutnya ada program Keluarga Harapan, berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir ada program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dan lain-lain. Selanjutnya ada konsep dasar kebijakan fiskal Indonesia, perspektif ekonomi Islam. Salah satu urusan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurusi urusan umat. Yang terakhir ada ciri-ciri perumusan kebijakan yang menyangkut persoalan kebijakan pengentasan kemiskinan yang mengacu kepada prinsip ekonomi Islam, yaitu ada 4. Yang pertama ada menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Yang kedua ada menumbuhkan proses kebersamaan yang memberi peluang bagi perkembangan kreativitas, inovasi, dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang ketiga ada menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata. Yang terakhir ada menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.